Suradi saya mau buka kafe. Tujuannya apa? Kalau tujuannya cari uang, berarti low budget, high profit, pasti jalan. Tapi kalau untuk happy, bukan untuk cari uang, berarti high class. Beli mesin yang mahal, ya kan, tempat yang bagus. Tapi kembali modalnya saya nggak tahu sampai kapan. Kalau orang jadi konsultan kan yang penting dapat duit, selesai. Kalau saya nggak mau. Jangan sampai orang rugi karena saya. Sahabat Kata Data, Anda kembali menyaksikan podcast Gen S, Generasi Solusi bersama saya Ade Wahyudi dan juga Yoris Sebastian. Ini ada yang berbeda kali ini Mas Yoris, kalau biasanya kita itu podcastnya di studio, ya. Sekarang kita di pasar. Betul. Nah, tepatnya kita sekarang ada di Pasar Santa. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini ya, kita sekarang ada di sini dengan aroma kopi gitu ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol soal kopi. Jadi di Pasar Santa ini ada yang unik karena tahun 2000 dulu ada satu toko yang menjual biji kopi gitu ya. Dunia Kopi, pemiliknya ini Pak Suradi bersama kita saat ini. Dari ketika tahun 2000 belum banyak kafe di Jakarta. Betul. Yang menjual kopi-kopi beraneka macam gitu ya. Bisnisnya masih sepi gitu ya. Tapi Pak Suradi memulai merintis di Pasar Santa dunia kopi dan kemudian berkembang sampai saat ini bisa menjual 1 ton kopi per hari. Dan Pak Suradi kemudian mengumpulkan biji-biji kopi di seluruh Indonesia. Banyak pembeli dari luar negeri juga yang kemudian membeli kopi dari Pak Suradi dan kemudian mengekspornya ke luar negeri. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Suradi. Selamat datang Pak Suradi. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast Gen S. Terima kasih. Itu mungkin awal dulu nih, kenapa Pak Suradi tahun 2000 tiba-tiba kepikir mau jual kopi gitu. Ketika belum banyak orang yang mikir tuh Pak. Ini kalau diceritain panjang banget ya. Tapi jadi gini, dulu tuh kesedihan saya gitu kan. Tahun 2000 itu orang nyari biji kopi ini setengah mati. Mas Morris pasti tahu, pasti sulit gitu. Jadi gimana caranya gitu kan? Kita itu pegunungan kita banyak, kopi kita kaya, banyak. Indonesia ini kaya banget dengan kopi gitu, kayak teh segala macam itu. Tapi kok nggak ada yang peduli gitu. Menurut saya itu nggak ada yang peduli dulu. Jadi kopi yang bagus-bagus itu saya lihat tuh dikirimnya keluar. Saya cari kopi itu sulit, di petani itu sulit. Karena kopi itu dulu zaman dulu tuh cherry itu sudah dibeli tengkulak, diproses ekspor gitu. Wah, gimana caranya kalau kita bikin ini di pasar gitu kan, terus jadi wisata kopi ya kan, dari dunia nasional sampai dunia, makanya saya namain dunia kopi. Itu cita-cita dari tahun 2000 nih, gimana caranya gitu. Pada akhirnya saya belajar terus itu, belajar pasca panen, belajar profil kopi, roasting sampai barista gitu kan. Jadi seru kalibrasi terus kan, dengan waktu ke waktu, hari demi hari ya kan, akhirnya kopi ngumpul di sini. Ya, terciptalah sekarang seperti ini gitu. Ada berapa jenis kopi Pak sekarang? Kalau kopi Indonesia jenisnya cuma 4, Arabica, Robusta, Librica, Excelsa. Cuman kopi ini kan banyak variannya, banyak varietasnya, ada Yellow Caturra, Yellow Bourbon, ada Sigara Rutang, banyak lah gitu kan. Ya, kita bikin varian tuh. Yang dijual di sini berapa varian, Pak? Banyak ini, ada ratusan lah itu. Saya aja nggak ngitung. Ya kita aja kalau bikin pasca panen ada semi wash, full wash, double wash ya kan. Ada Liu Honey, Red Honey, Black Honey, ada natural klasik, ada anaerob, wine shop, ada. Belum nanti di blending lagi, belum nanti roastingannya, ada LED to medium, full city, Italian roast ya kan. Itu aja udah berapa macam itu rasanya gitu kan. Jadi kita mengeksplor kopi gitu. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa itu susah untuk mengumpulkan kopi ketika tahun 2000. Susah sekali. Titik baliknya sehingga Bapak kemudian bisa mengumpulkan dan kemudian orang berbondong-bondong lah. Kalau kita nongkrong seharian di sini kan banyak sekali orang beli kopi di sini kemudian untuk dipakai di kafenya dan segala macam. Titik baliknya apa tuh Pak? Ya kan gini. Nggak bakalan bisa merdeka kalau nggak berjuang. Kita berjuang keras di tahun-tahun itu, promosi terus tentang kopi.
promosi aja terus saya, promosi terus. Akhirnya makanya kita diadakan sekarang di sini ada minum kopi free, gitu kan. Itu sebenarnya salah satu daripada promosi sedekah. Ya kita nggak main-main di sini. Satu orang buat 10 gelas, 20 kita jatahin. Nggak beli nggak apa-apa. Itu kepedulian kita kepada kopi. Menarik nih Mas. Orang suruh minum kopi gratis di sini di tempat itu. Mau asal minum di sini. Ya enggak, dibawa pulang juga boleh. Saya mau bekal boleh. Saya sering banyak orang Korea itu berapa hari sekali karena kangen katanya enak kopinya di sini. Sampai seperti gratis. mau macam apa aja Pak kopinya? Gratis. Bawa telamber. Kenapa bisa begitu? Saking pedulinya kita. Kita tuh ngasih orang itu seneng, bahagia gitu. Karena kita seneng kopi. Tapi tadi saya ketemu tadi kan teman saya dia beli. Itu ya di biji, kalau di sini minum. Nah, beda. Iya. Minum. Iya, nah, kalau yang biji di bawah sekarang gimana ya kan? Biji kalau minum, iya. Mau minum di sini mau take away gratis. Iya, karena kan gini, kita itu kan orang kita kan waktu dulu ya. Jadi minum kopi kan tubruk kan. Saya kepingin setiap daerah, setiap dunia itu punya kearifan minum kopi lokal masing-masing. Contohnya Vietnam. Oh ini loh kopi Vietnam drip kan kita kasih contoh tuh. Oh ini Jepang, Korea pakai T60 kan, V60 kita kasih tahu. Edukasi. Kalau orang Amerika espresso kasih air namanya americano. Kalau Itali ya kan pakainya espresso ya kan. Jadi metode-metode dunia kita jelaskan di sini. Jadi kan orang luar negeri itu kalau satu mobil nih di sini bawa bus tuh bikin kopi sih saya ajarin, seneng. Gitu. Tapi ada ininya nggak? Ada hitung-hitungan bisnisnya nggak? Sehari yang gratis sekian, yang beli sekian dari awal. Malah orang luar negeri bilang gini, Pak ini gratis beneran. Saya doain bangkrut gimana bangkrut. Semakin saya bagi kopi saya 50 ton aja ada saya bilang gitu. Kalau nggak ada ya nggak saya bagi. Oh iya. Gitu. Pak Suradi ini punya slogan nih, Mas Yoris ya. Apa semua orang berhak menikmati kopi gitu? Lah, itu betul itu. Karena kan kalau kita nggak dibikin di pasar, pasti kosnya mahal. Coba dibikin di mall. Iya. Habis di rental. Nah betul. Coba kalau dibikin pasar. Zaman dulu parkir murah banget. Sewa pasar paling setahun 3 juta. Tuh tadi saya bilang. Sebelum ini ya, sebelum Santa sempat melejit. Ya sekarang ya masih nggak mahal-mahal amat, paling 5 juta. Oh itu, wah itu puluhan juta itu. Ya. Naik, ya. Santa jadi gaul banget. Tapi yang bertahan yang benar-benar. Kalau saya orangnya nggak mau aji mumpung, nggak mau saya. Jadi kita dagang itu bukan untuk memperkaya diri. Kalau saya dagang prinsipnya untuk kemanfaatan gitu. Jadi gimana petani manfaat, pembeli manfaat, pelaku-pelaku usaha yang lain juga manfaat. Karena kan kopi ini kan dari hulu sampai hilir. Sehari 1 ton ribuan orang yang hidup. Iya kan, sehari itu 1 gunung setahun cuma 200 kilo itu dapat. Berarti sehari itu 1 ton itu 5 gunung. Jadi kalau diceritain itu luar biasa gitu. Jadi kemanfaatan ini kopi gitu. Jadi iya. Dulu Pak Suradi awalnya katanya menjual cuma 3 toples begini ya Pak ya? Iya. Terus kemudian Bapak bisa mendapatkan segini banyak pasokan ini gimana ceritanya Pak? Bagaimana dari seluruh Indonesia itu bagaimana Bapak? Ya saya bilang dulu itu susah. Saya punya temen di Jawa Barat. Diekspor deh, distorin ke Bandung deh, semua diekspor. Gimana? Zaman dulu tuh masih harga diris 70.000 pertama-tama itu kopi kan. Gimana saya bayar 100.000, tapi kasih saja yang diekspor. Grade 1 tuh, specialty. Udah akhirnya, ya itu saya akhirnya sampai sekarang bina petani. Gitu, jadi kita tuh berkolaborasi. Ini ada kopi namanya, di sini ada Garut Nanas, ada Suda Gulali. Jadi kita tuh bekerja sama sama petani. Tolong dong besok aku dibikin kopi natural misalkan. Naturalnya strong, yang soft gitu ya. Ini bikin berapa hari gitu. Jadi kita ada request khusus gitu buat kopi di sini. Kita kerjasama lah gitu. Jadi orang mau beli mahal juga nggak dikasih kan. Kita udah, ya petani itu satu sih sebenarnya. Yang penting kita kasih kepastian. Saya beli, dia nggak bakalan rugi. Beli dengan pasaran. Kalau bisa kita kasih, kalau kopinya bagus kita kasih reward gitu. Tapi yang bekerja sama dengan dunia kopi untuk selama ini sih kayaknya nggak ada yang susah gitu. Iya, kalau saya ngobrol dengan beberapa ini ya, kafe gitu ya, atau ini pelaku kopi lah gitu ya, bisnis kopi, katanya mereka susah dapat pasokan, Mbak. Iya, karena kan kadang-kadang orang begini,
kalau di hidup tuh kalau menurut saya kan jaga koneksi ya, connecting lah gitu. Jadi kalau semua kita jagain gitu, nggak ada yang susah. Kopi panen setahun sekali, ya kan? Berarti ini kayak saya bikin wen, itu setahun bisa 20 ton. Lah kalau saya nggak stok wen aja 20 ton, ya pasti kehabisan lah. Petani juga nggak ada barang, gitu. Kopi ini bukan barang pabrik. Komoditi alam, berarti alam yang menciptakan, bukan manusia. Berarti kan ada limitnya, ada habisnya. Ya bagaimana dunia kopi ini untuk mensiasati biar 1 tahun itu nggak habis stok barang. Misalkan kayak sekarang nih, kopi Jawa Barat, misalkan Manglayang, itu kopi tolong diproses buat saya semua. Kita udah plot-plotin gitu, dari tahun ke tahun. Pasti beli ya? Iya, pasti dibeli gitu. Jadi orang dikasih kepastian. Lah kalau orang kan nggak, kalau butuh saya beli, nggak butuh nggak dibeli. Orang kan bingung. Sedangkan kopi ini kan harus dirawat, pakai pupuk, ya kan, pakai tenaga, semua harus dirawat, harus pakai biaya. Kalau nggak pasti dibeli ya pasti kasih orang, ya seperti itu contohnya. Iya, ada data menarik nih Pak yang kami dapatkan ya, bahwa tahun 2024 itu harga kopi itu tinggi-tingginya dalam 50 tahun terakhir ya. Tapi ekspor Indonesia nggak naik gitu Pak. Ya stagnan gitu aja. Itu gimana nih Pak? Ya sebenarnya sih kalau kata petani untung. Oh gitu? Lah iyalah. Jadi untuk tahun-tahun ini sebenarnya kita tuh bersyukur. Kopi tuh harganya bagus gitu. Ya kalau dihitung-hitung saya mau nanya. Kopi untuk espresso itu 18,5 gram kan. Itu satu itu bikin 2 shot. Itu kalau kopi robusta itu harganya cuma saya di sekilo kan 140.000. Itu satu shot itu nggak jauh-jauh 1.000 perak gitu. Yang dijual 10.000, 20.000, 40.000. Sebenarnya itu nggak mahal. Kita sebagai konsumsi, sebagai masyarakat pembeli sebenarnya nggak mahal. Karena mahal dulu udah kebiasaan kopi kita itu murah. Robusta ya harganya zaman dulu 25, 30 ya kan. Tapi sekarang harga robusta bisa 85 sampai 90.000 untuk saat ini. Lokal. Iya, lokal. 2024 itu tinggi-tingginya betul. Lah pas 2000 ya pas tinggi-tingginya itu kan naik tuh gitu. Ini caranya gimana? Saya jual robusta masih 70.000. Arabica itu 80, 100.000 saya jual waktu itu. Gimana nih naiknya sampai 150%? Gimana ini caranya? Nggak mungkin orang usaha langsung kita taikin kan. Satu-satunya jelas saya lihat tabungan Anda tuh. Kurang lebih 2M. Udah saya cemplungin aja, belanjain semua nggak apa-apa. Tapi harga tetap saya di sini. Pelan-pelan naiknya, step tuh. Lama. Iya. Pelan, biar apa sih gitu. Waktu itu yang parah kan habis pandemi kan. Kopi mahal, stok nggak ada, pembelian ini orang nggak punya uang juga. Iya kan daya beli juga memang sulit. Gimana caranya? Semuanya bisa hidup. Ya kita punyanya rezeki di situ dari kopi, kita kembalikan ke kopi buat subsidi biar apa sih gitu. Iya, biar ekonomi ini jalan gitu. Kita kan belajar sama pemerintah kan. Biar stabil terus ya, disubsidi. Sama kita usaha begitu. Ini 2 hal yang mau saya eksplor nih dari pernyataan Bapak yang cukup menarik tadi. Pertama, Bapak mengatakan bahwa ekspor Indonesia tidak naik itu bukan karena ada masalah dalam negeri, enggak ada. tapi lebih karena konsumsi dalam negerinya yang tinggi. Betul. Dan harga lokal lebih tinggi. Harga lokal bagus. Kalau saya tanya tahun 2000 ada kafe nggak? Lah kalau dibandingin dulu nggak ketemu. Iya. Nggak ketemu, logi aja nggak ketemu. Sekarang Bapak 5 meter kafe, semua di rumah ngopi. Berarti kebutuhan kopi berapa ratus lipat naiknya secara logika. Berarti kalau kopinya diekspor semua ya habis lah. Kita nggak minum kopi. Sekarang berapa juta kita manusia di Indonesia? Iya. Secara logika kan. Berarti kalau turun, bukan kopi kita nggak bagus, tidak bersaing, tidak. Karena kebutuhan dalam negeri banyak, pabriknya nggak ada. Itu bedanya mungkin. Kalau teh yang saya tahu, kenapa banyak teman saya yang main di teh, rata-rata dia ekspor ke Inggris, karena harga ekspor ke Inggris itu nggak kejar sama lokal untuk minum kopi. Makanya kalau kita mau minum teh yang enak, ya minum tehnya misalnya di luar. Padahal itu teh Indonesia. Tapi kalau kopi nih dalam perjalanannya, harga di lokal bagus sehingga mungkin tidak terlalu tertarik untuk diekspor. Ini menarik. Dulu saya dagang kopi. Kopi dulu Indonesia itu dark roast, ya, digoreng gosong, pakai gula baru enak. Saya dapat kopi dari luar negeri. Saya tahu kopi Mandailing, brown sugar saya cium. Aromanya sweet brown sugar. Balik lagi. Iya, saya bilang, ya ini kopi kita. Saya beli mesin lah itu. Yang canggih, udah autopilot. Ada mesin saya 5, Mas. Ada. Karena saya
memang harus pakai mesin-mesin berkualitas tinggi untuk menghasilkan kopi yang berkualitas kan. Yaitu semua kembali lagi kan harus kita arah modal. Akhirnya kan saya bilang, kita Indonesia bisa gitu kan. Sekarang justru saya yang orang beli matang dari saya diekspor ke luar negeri, nilai tambah gitu. Iya, Indonesia bisa. Hal kedua yang saya mau nanyakan tadi Bapak yang bercerita hal yang menurut saya agak gila juga sih. Jadi ketika harga di dalam negeri tinggi, supaya orang itu masih bisa menikmati kopi dan beli kopi dengan harga yang terjangkau, Bapak mensubsidi harga kopinya dengan uang tabungan sendiri. Iya betul. 2 miliar rupiah. Iya. Kenapa itu Pak? Kenapa itu ada pikiran hal gila seperti itu? Enggak, saya bilang Bapak mau dapat uang panjang, bangun jangan tol kembalinya kapan? Dermaga. Tapi itu pasti panjang, saya yakin. Iya. Tapi kalau ketika itu saya nggak beli atau saya nggak jualan lagi, atau saya langsung saya taikin, orang itu sakit hati. Ini kenapa tiba-tiba orang kan nggak tahu? Kebiasaan minum kopinya bisa berhenti. Iya, orang itu sakit hati. Kebiasaan. Gimana kita pembeli itu biar fine, seneng. Orang saya menghibur pembeli. Jadi pembeli itu raja, pembeli itu bos saya. Saya itu pegawainya. Makanya pelayanan itu harus terbaik gitu. Saya raja, saya siapa sih? Bos saya siapa kan pembeli lah. Tapi 2M kan nggak dikit Pak. Ngukurnya gimana tuh? Ini kapan akan terus jalan, kapan akan berhenti? Itu gimana tuh? Saya pastikan, saya kan pengusaha lah. Saya itu pengusaha bukan dari nol lagi, dari minus. Dari yang nggak ada jadi ada aja itu sulit gitu. Yang 3 kilo sampai sehari satu, waktu itu belum sampai 1 ton 500 kilo lah. Itu aja sulit. Berarti kan gini, kalau saya bisnis itu harus tahu strategis lah gitu. Jadi bisnis itu apa ya? Kita bisa melihat masa depan lah gitu. Nggak bisa kita bisnis nggak bisa masa depan. Sedangkan saya belajar kopi aja, saya tahu market di luar negeri kayak apa. Orang minum kopi di luar negeri kayak apa. Itali nggak punya kopi, diproduksi mesin kayak apa. Jadi saya baca itu gitu kan. Ternyata ini ada biji kopi, ada mutiara hitam di kopi gitu. Saya udah pelajarin lah. Nggak mungkin nggak dipelajarin gitu. Terus tadi Bapak mengatakan bahwa banyak orang membeli kopi di dunia kopi untuk diekspor lagi. Itu gimana ceritanya Pak? Bagaimana Bapak bisa tahu ada orang-orang seperti itu? Ya, kan gini, kalau saya, kan gini, orang beli terkadang bukan karena hanya yang kita jual. Lihat background kita, ya kan, lihat kita ini orang jujur apa enggak. Karena saya kemarin orang Bulgaria, saya kenalin orang, Aceh ke Medan nggak mau. Saya kenalin, udah beli aja di sana nggak mau. Maunya sama Pak Suradi aja. Ternyata, dia bilang, kepribadian kita itu penting banget. Kejujuran kita kepada orang lain. Jadi dagang itu bukan hanya dagangannya, tadi ke branding kita. Jadi kita itu jangan sampai orang itu kan banyak orang asing di sini tuh dibohongin orang banyak. Saya bilang hati-hati Pak, hati-hati, banyak mereka dibohongin, apalagi di kopi ya kan banyak. Makanya orang itu percaya kan. Akhirnya kalau saya juga jualan kopi juga nggak mau mentang-mentang dibelinya pakai dolar saya mahal-mahalin enggak. Sekarang ngirim ke Timur Tengah aja 50 kilo ongkosnya 23 juta bro. Saya bilang sekilo tuh kopi di luar bisa jutaan kan. Saya nggak mungkin gitu kan. Jadi mereka itu di sini kan dia tahu lah kopi saya kan. Jadi orang sebelum ekspor itu mereka cobain nih. Kita kasih sampel ke saya. Dia ngeblending kan kopi saya 4 daerah ini. Misalkan Flores, Bali, Aceh, Jawa Barat di blending. Saya suruh saya bikinin. Mau nggak saya bikinin varian gitu. Yang jackfruit, ini yang dark coklat, umami, saya bikinin tuh. Oh ternyata dicocok. Nah, dibawa ke luar negeri gitu. Memang sulit. Jadi Pak Suradi ini jadi semacam quality control bagi orang yang mau ekspor, daripada mereka langsung datang ke petani gitu ya. Mereka ya ada Pak Suradi dah. Ya karena kan mutu gitu Pak ya. Iya, kalau petani nggak mungkin bisa roasting kopi, nggak bisa bikin. Kalau petani biasanya khusus di petani. Nanti ada bagian lagi untuk pengepul yang bagian ngurusin green bean-nya untuk pasca panen ya kan itu. Nah nanti di kita ini baru nanti yang bikin roastingnya yang menentuin rasa gitu. Kan kita sebelum jual kopi lihat nih, oh Jepang nih minum kopinya apa sih, Korea apa sih, ya kan, orang Asia apa sih, kan kita pelajar kan. Ini orang Itali minum kopinya apa sih, kan kita pelajarin kan. Jadi kita jadi pelajarin kan marketnya dulu, bukan kopinya aja. Ini pertanyaan bodoh nih Pak, dari orang yang awam sekali dengan kopi nih Pak.
Bapak dapat pasokan segini banyak kopi gitu ya. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kualitasnya ini benar-benar bagus? Nggak orang kemudian nakal dicampur-campur gitu. Paham lah. Kopi yang 1 tahun dengan kopi yang 3 bulan kelihatan fisik. Pasti beda. Kopi fresh warnanya pasti hijau. Nggak mungkin warnanya. Kopi kelamaan kadar itu pasti warnanya putih. Itu kalau full wash. Kalau semi wash dia warnanya agak kuning-kuningan. Jadi jam terbang sebenarnya. Jadi kalau saya ngelihat kopi ini kadar airnya 12, 18 ya harus sudah tahu. Ini kopi lembab apa enggak. Dipegang aja kalau kopi masih basah ketahuan. Di karung hangat pasti. Awalnya tidak tahu, sekarang udah tahu banget. Iya, ya itu kan dari belajar kan dari nggak tahu akhirnya tahu, udah tahu saya ngajar. Udah ngajar ya semuanya jadi dapat duit ya kan. Jadi makanya orang belajar di sini sampai roasting, sampai belajar barista, seluruh dunia udah belajar di sini. Jadi kalau kembali soal ekspor, jadi sebenarnya dunia kopi ini mendunia, tapi dunia kopi tidak mengekspor. Orang-orang yang datang beli. Betul. Jadi nggak termasuk eksportir, tapi kopi-kopi yang dijual mendunia. Terus yang datang seluruh dunia. Iya, kalau saya sempat dulu nongkrong seharian di sini ada dari Korea, Iya. dari banyak negara Oh Pak ya? iya, Rusia, dari Amerika, kemarin dari Amerika. Banyak lah, mau dari Bulgaria, pokoknya seluruh dunia. Kopi apa Pak yang paling disuka? Tapi kalau orang-orang Eropa itu rata-rata medium dark, ya kayak Aceh, tapi roastingannya dia. Roastingannya medium dark, karena dia kepengennya karamel. Coklat karamel gitu kan. Kalau orang-orang kayak mana Korea, Jepang tuh sukanya Toraja. Familiar buat dia Toraja, Bali, Aceh itu. Ya mereka yang tahu familiar aja lah kopinya gitu, yang dia tahu gitu kan. Dan mereka jarang yang suka kopi asam. Oh. Jarang yang mau kopi asam gitu. Ya, tapi kalau kru tadi kan maunya gayowen kan katanya. Wah, iya, enak banget ya. Itu ya 100 banding 1 juga belum tentu gitu. Iya, ya. Jadi harga mau beli satu ataupun beli banyak, harganya sama ya? Sama. Kita tetap sama. Jadi mentang-mentang beli sedikit kalau kita mahalin enggak. Kita enggak kayak gitu. Karena kan gini, ini pengalaman saya kan. Orang yang buat dagang beli sekilo itu buat 1 minggu. Sekarang sekilo udah seminggu bisa 200 kilo, 150 kilo. Kayak gitu. Jadi kita itu kalau dunia kopi kan sebenarnya mensupport orang-orang yang mau usaha juga untuk dalam negeri. Itu. Jadi nggak hanya kita mentingin. Justru saya itu kan nggak ini kopi harus diekspor keluar, enggak. Jadi kalau bisa kopi ini dimanfaatkan di dalam negeri gitu. Jadi mesin uang di dalam negeri untuk anak-anak muda kita gitu. Pak, dengan tadi Bapak mengatakan bahwa ini harga udah tinggi, pasokan konsumsi dalam negerinya juga tinggi. Artinya sebenarnya petani-petani kopi harusnya sejahtera dong, Pak? Betul. Iya. Ini sebagai contoh nih. Saya kalau ke Garut nih, ini saya diundang lagi dipotongin kambing nih kan. Saya diantar udah kayak turis. Dulu sebelum kenal dunia kopi, ini kopi dipotong jadi sampah, dipetik dibuang. Sekarang kayak emas. 1 kilo kopi Arabica itu mentahnya 120.000. Waktu itu beras sekilo baru 12.000. 10 kilo beras baru dapat sekilo kopi. Berarti kan kayak emas dong harganya. Makanya itu kan, jadi petani di daerah ini, wah bukan luar biasa Mas. Terima kasihnya luar biasa. Kan kita jadi apoteker kan di sini. Kalau nggak ada petani ya saya nggak ada jualan, petani nggak ada kita ya nggak jalan, kan sama gitu. Kenapa nggak nanam sendiri, Pak? Kenapa nggak nanam sendiri? Orang itu bisa sakit parah gara tamak gitu. Jadi semua mau diambil. Nggak boleh, harus bagi-bagi rezeki. Ini kalau cerita itu panjang itu. Karena teman saya beli kebun, dia bilang kasihan, jangan kita orang Jakarta beli kebun orang daerah, mereka jadi pekerja, kita jadi tuan. Tapi tetap dilakukan. Akhirnya kalau panennya ada 2 karung, sekarung turun, sekarung ketinggalan. Nggak tahu kemana besok. Jadi janganlah kasihan. Kalau bisa kita bantu mereka, kopinya kita yang beli. Gitu. Saya punya kebun cuma 1 hektar di Jawa Barat. Buat apa sih? Itu kebun sekedar buat ini aja, buat percontohan aja. Nanti sekeliling kita ambil. Gitu. Nggak boleh gitu. Wah, semua kita beli, kita bayarin gitu. Jangan, kasihan gitu. Mereka nanti jadi pekerja kan gitu. Tapi Bapak ada kontrak eksklusif nggak? Dari tadi kan, yang Garut tadi,
dari yang sampah, ya kan? Terus akhirnya Ada. Kita eksklusif bukan tertulis, tapi sama Tuhan gitu. Apa yang kita ucapkan ini berat tanggung jawabnya di akhirat. dalam perjalanannya ada nggak yang meninggalkan Bapak? Padahal dari yang tadi istilahnya kopi itu nggak ada nilainya, diajarin, sampai sekarang kan harga kopi udah bagus. Terus tiba-tiba Pindah ke lain hati. Nggak ada. Masih lebih tinggi dari dunia kopi, terus dia kasih. Saya belajar itu sama harimau, ya kan? Harimau dikasih makan kita dipelihara dari kecil dia nurut gitu. Jadi kebaikan itu akan dibalas kebaikan. Itu percaya. Tanpa ada kontrak. Kontraknya sama Tuhan, jangan sama manusia, ya kan? Orang pakai tanda tangan bisa berkhianat, tapi kontrakannya sama Allah nggak bisa berkhianat. Nanti tanggung jawabnya mati. Tapi artinya Bapak juga di hulunya melakukan edukasi ya kepada petani. Kualitas seperti apa yang diinginkan, yang bagus, itu cukup panjang Pak, Bapak melakukan itu? Wah, itu bukan cukup panjang. Itu satu kali nggak bakalan bisa. 5 kali baru bener. Karena kan petik merah, nanti ada rambang, ya kan? Nanti ada penjemuran, nanti ada sortasi, ada grading, ya kan? Itu panjang, itu satu-satu, Pak. Itu nggak bisa sekaligus, ya kan? Jadi kalau sekarang mungkin Bapak yang ini ya, Bapak yang dicari ya sama orang-orang ini. Saya yang mau dong kopi saya di dunia kopi. Nah itu menseleksinya gimana? Dengan begitu terkenal. Wah, ini pertanyaan menarik. Gimana? Apalagi nanti nih tayangan ini ditayangin, nambah lagi kan. Nggak benar ini. Pak Suradi pernah nggak dibohongin sama orang? Keseringan. Kalau nggak dibohongin, nggak mungkin. Itu seleksi alam. Pernah juga dikasih bawahnya itu isinya apa? Kulit kopi. Ya kayak gitu-gitu sering. Kadang dikirim 2 ton, separuh bagus, separuh jelek. Kadang timbangannya dikurangi, ada aja. Tapi kita seleksi alam. Pasti kita tahu. Ya kita seleksi aja. Kalau yang gini, kita cut pelan-pelan gitu. Karena kan saya bilang, saya nggak pakai kontrak secara formal. Tapi kalau Anda nggak menjaga diri Anda, nggak menjaga saya, ya selesai. Saya bilang gitu aja. Kan saling menjaga hidup itu. Kalau dia menjaga dirinya sendiri juga menjaga saya. Kalau menjaga saya, menjaga diri. Jadi hidup tuh kalau di sini ada kejujuran. Moto saya, orang beli nggak senang, saya balikin uangnya. Kurang saya tambahin. Saya dagangnya ala Rasulullah. Kalau bila perlu, kalau mau tahu modalnya, terus saya kasih tahu modal. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ya ternyata itu malah jadi daya tarik sendiri kan. Saya pernah ada orang belanja 500.000, cuma salah making marah-marah. Pak Madik saya, udah kirim kembali aja. Dibilang kenapa dikirim kembali Pak? Ya nggak apa-apa. Ya ini gimana? Bagi-bagi aja. Akhirnya sekeluarga ke sini. Sekarang dagang kopi. Kok dagangnya aneh? Enggak, saya memang begitu. Jangan sampai orang lain kecewa karena saya. Gitu. Yang menarik juga ya, Bapak ini di sini ya tidak cuma membantu di hulunya ya Pak ya, petaninya, tapi Bapak juga membantu orang-orang anak-anak muda yang datang ke sini mau berbisnis kopi. Ngajarin juga bikin kopi, jadi barista. Memilih kopi yang baik dan segala macam. Ini apa nih Pak? Ide Bapak kenapa melakukan itu? Karena kan gini, anak muda Indonesia ini yang cerdas-cerdas banyak, yang pinter-pinter banyak. Tanpa ada kayak saya begini, mengasih pelatihan kepada mereka. Jadi tenaganya, kepintaran mereka itu nggak terserah. Jadi pengangguran, jadi nggak bener ya kan. Jadi suatu saat dulu saya pernah bikin di rumah saya itu, saya bikin zaman dulu belum banyak kafe kan. Saya bikin kafe itu untuk pelatihan anak masjid. RT nggak mau datang, Ustadz nggak mau datang, apa bikin kafe? Dibikin kafe itu minum-minum, padahal saya ngajarin kopi. Saya bilang itu sampai saya diprotes. Tapi suatu saat tahu, akhirnya kan suatu saat tahu tuh, oh ini tujuannya. Ya makanya sekarang terus di Santa saya bikin ini anak-anak masjid itu, anak saya di pesantren juga sekarang ada kafenya itu di sono. Jadi masjid ada ruangan anak-anak muda jadi barista. Ya ini anak-anak muda begini kita ajari gitu. Jadi kepinginnya itu anak-anak muda kita tuh punya keterampilan lah gitu. Jadi bisa dia kalau nggak punya modal dia bisa kerja, ya kan. Tapi kalau punya modal di 5 juta aja bikin kafe cukup. Alat espresso, alat manual brew, gelas-gelasnya 5 juta cukup buat bikin kafe asal ada meja. Yeah. Bikin susu kekinian, kopi espresso, itu aku yang ngajarin. Kalau anak yatim gratis, orang pesantren gratis, kalau punya uang bayar 500.000 sepuasnya di sini. Yang belajar bukan orang Indonesia aja, kemarin itu lahir orang Filipina, orang Taiwan, Malaysia, pada belajar, pada buka di sana. Bagaimana dengan tren? Kalau tadi kan bagus ya, dia mau belajar bahkan bisa start small dari 5 juta.
bagaimana dengan sebenarnya banyak juga di Indonesia ini kita lihat tren buka kedai kopi yang langsung grand, ya kan? No, Instagramable, tapi pas diminum biasa aja. Ini pertanyaannya bagus. Sebenarnya gini, saya tanya, kan hampir setiap hari orang ketemu saya, Pak Suradi saya mau buka kafe. Tujuannya apa? Kalau tujuannya cari uang, berarti low budget, high profit, pasti jalan. Bikin budgetnya semurah-murahnya seada untungnya, pasti berjalan. Contohnya teman-teman saya yang pakai mesin 2 juta, sekarang udah pakai mesin ratusan juta. Start dari yang 2 juta. Dari yang 2 juta. Mesinnya. Karena dia pasti ada lebihnya. Kalau dan sekarang gini, apa mau bikin agak gengsi dikit saya bilang. Bikin middle tuh antara 30 juta lah gitu. Buat mesin-mesin yang nanggung lah gitu. Kalau itu ada fashion, ada untung. Tapi kalau untuk happy bukan untuk cari uang, berarti high class. Beli mesin yang mahal, ya kan, tempat yang bagus. Tapi kembali modalnya saya nggak tahu sampai kapan. Jadi mau cari uang, apa mau cari gengsi, gitu kan? Apa untuk gaya hidup? Saya bilang gitu, saya tanya. Karena kalau enggak, kasihan. Kalau orang jadi konsultan kan yang penting dapat duit, selesai. Kalau saya nggak mau. Jangan sampai orang rugi karena saya, gitu. Itu bukan 1-2 orang lah, udah ribuan kali begitu. Dan kayak kalau si anak-anak muda yang memulai dengan modal 5 juta, itu datang sini belajar gratis. Gratisin. Kalau nggak ada duit gratis, kita bantuin, beneran, gitu. Kan kita memang bantu UKM, bukan, ya saya dulu memang dari nggak ada kan, dari nggak ada sampai ada ini kan berdarah-darahnya luar biasa, gitu. Apa nggak bahagia kalau orang sulit kita bantu, gitu. Harus bikin komunitas dunia kopi yang lahir dari sini harus kita data itu kan, biar mereka juga saling berbagi lagi. Ya betul, nanti yang di online saya itu yang megang online dunia kopi itu rumahnya udah 3, mobil 3. Maksudnya gimana? Serius, ya itu yang megang online saya kan jualan ambil dia jualan, kopi. ya. Iya kopi saya, nanti boleh diundang. Oh itu bukan Bapak sendiri? Enggak, Yang saya jualan. berbagi. Oh, iya. Jadi dia beli sama Ya. saya, iya pakai nama saya. Banyak pakai toko dunia kopi udah banyak lah. Ini sahabat dunia kopi. Nah ini punya sendiri juga pakai dunia kopi. Kalau udah pakai dunia kopi familiar kan? Udah. Oh ini bukan punya Bapak? bukan. Di pasar pagi di dunia kopi ada. Di pasar-pasar lain masih ada. Pakai nama saya, nggak pakai Tapi bayar. itu bukan punya Bapak? Enggak. Punya Bapak ini aja? Iya. Iya, makan nasi sepiring nggak habis ngapain gitu. Ngapain banyak? Bener. Ada data lain ya Pak ya, yang menunjukkan ya kan mungkin karena konsumsi kopi di Indonesia semakin naik, kemudian impor masuk cukup banyak dari berbagai negara. Ancaman nggak tuh Pak buat Indonesia? Enggak lah, enggak ada. Orang Bapak pakai sepatu luar negeri juga banyak, iya dalam negeri juga banyak. Orang kita belajar di luar negeri banyak, orang luar negeri belajar ke sini. Kan sebenarnya untuk apa sih sebenarnya? Kalau saya kan ada kan kopi Brazil tuh ada. Buat apa sih kalau saya gitu? Sebenarnya kan studi banding aja. Paling 1%, ya kan? Untuk kopi dari kopi kita gitu kan. Karena kan mereka juga punya batasan juga, nggak mungkin dia setiap hari bikin kopi pakai pabrik kan. Itu ada batasan-batasnya gitu kan. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi menurut saya bukan ancaman lah, bagus. Jadi saya tahu ada kopi Brazil rasanya begini. Ternyata kopi Indonesia. Gimana Pak? Kopi Brasil ternyata kopi Indonesia gimana maksudnya? Enggak, bukan. Ternyata kopi Indonesia itu Lebih enak. Lebih enak, gitu. Beda fisiknya, kopi Brasil itu kecil-kecil, dibikinnya honey. Dia flat aja dia. Oh, oke. Itu flat, karena kan gini nih, ini kalau cerita dikit ya. Kalau kopi Brazil itu kan datarannya gitu, rata gitu kan. Semua udah by system kan, by teknologi, by infusion. Nah kan satu pohon bisa banyak kan panennya. Tapi kalau kopi kita ini dataran kita kan gunung-gunung kan. Ya itu udah ibaratnya nggak bisa pakai apa-apa. Memang ketanaman hutan kan. Nah, karena tanaman hutan ya kan alami, rasanya lebih kompleks gitu. Oke. Kalau cerita kopi Aceh itu kan pasti dark coklat, spicy ya kan, sweet brown sugar, bodinya high ya kan, Mandailing itu sama kopi-kopi Sumatera. Kalau ngomong kopi Jawa Barat ini kan lebih semut, ya kan lebih black tea, fruitynya high gitu kan, gitu. Kalau kopi ngomong kopi Flores, Papua, dia kemana? Ke rempah-rempah, ya coklat gitu. Jadi kopi kita itu
variannya banyak. Itu tadi Bapak mengatakan bahwa kopi kita unggul karena memang tanaman alam ya Pak ya? Betul alam. Nah, tapi itu artinya apakah bisa dikembangkan di lebih besar Pak secara produksi dengan kondisi seperti itu? Bisa, kan gini, dimaksimalkan. Contohnya begini, kopi sekarang kan jadi bagus. Jadi SDM-nya gitu kan. Jadi petani-petani ini harus dibina juga. Makanya teman saya itu namanya Pak Yusteja itu keliling-keliling tuh ke Papua, kemana mau bina petani. Kan semuanya harus ada ilmunya kan, nanam kopi juga ada ilmunya. Jadi ngerawatnya segala macam tuh ada ilmunya. Harus dikembangkan, kalau enggak ya kopi makin habis gitu. Sudah mulai banyak petani-petani muda. Banyak. Itu anak-anak muda itu sekarang pada pulang kampung. Oh, bisa kaya dengan kopi. Kan slogan saya, orang yang tahu kopi kaya gitu. Yang tahu tapi. Bisa kaya dengan kopi. Iya. Nah, tadi Bapak mengatakan dibandingkan Brasil yang nomor 1 eksportir kopi Indonesia lebih unggul. Bagaimana dengan Vietnam dan Kolombia? Kalau Vietnam itu kan dia basisnya Robusta. Iya, itu aja. Memang masal, iya. Satu dia fokus. Iya satu, Robusta aja. Jadi grade-nya itu aja. Jadi kalau mau di-compare dengan kopi Indonesia nggak ketemu juga. Brasil pun nggak ketemu. Kolombia? Punya tes sendiri juga. Itu. Jadi Indonesia ini kompleks. Jadi kalau orang luar negeri di-comparein orang Indonesia nggak ketemu. Kita tuh berbangsa-bangsa, berpulau. Bahasanya berbeda, kopi sama. Nggak bisa. Kita itu kopinya unik gitu. Kalau ini kan cerita, ini kan dunia kopi. Bagaimana dengan cerita kopi Indonesia di luar negeri? Bagus. Cerita-ceritanya itu yang harusnya kita dokumentasikan ya. Oh iya. Karena kan gini, ini cerita. Ada orang Jepang, ya kan, ke sini. Belum lama itu, membawa koper yang dilipat 2. Jadi ke Indonesia itu tujuannya beli kopinya 2 koper, nggak pakai baju pulang. Ini real, ada videonya. Jadi 2 hari ke sini, 1 hari 1 koper, 1 hari 1 koper. Orang Rusia juga pernah gitu. Dan itu yang harus kita dokumentasikan. Iya. Kenapa dia melakukan itu dan dia sukanya kopi apa. Sehingga itu cerita-cerita kopi itu sebenarnya akan membuat kopi Indonesia juga makin terkenal. Iya, Kan kalau sekarang kan mungkin kalau kayak di luar negeri ngomongnya apa? Yang terkenal aja gitu ya, Mandailing. Padahal tadi kan ada banyak varian-varian yang diciptakan dan itu mungkin yang akan menjadi apa ya, bahan kita ke depan untuk harga kopi makin naik lagi. Nah ini saya senang ini, makanya saya bilang kopi bisa bikin mahal, bikin menarik adalah ada storytelling. Storytellingnya. Nah itu penting. Menjelaskan. Ini aja kita tadi selama interview itu orang-orang asing banyak banget lewat videoin kita Iya. ya kan, ini kelihatan karena yang dia kejar ya kopi-kopi ini. Tapi kan di sekarang banyak juga nih Pak, di mall-mall mewah gitu ya, menjual satu stol kopi yang dari luar negeri gitu, yang mahal sekali harganya gitu. Itu apakah Bapak mungkin saya bertanya, Bapak ingin juga kopi Indonesia bisa seperti itu Pak? Atau mungkin seperti itu nggak? Bisa. Itu nge-branding aja. iya. Saya tanya, yang dimasak di restoran itu ayam kampung sama ayam kampung yang dimasak warteg sama, kopi yang dijual depotnya sama. Nge-branding aja gitu. Sebenarnya Bikin kemasannya, bikin story-nya iya, Pak, ya? betul. Nge-branding aja gitu. Kenapa sih saya jual di pasar gitu? Kok kenapa saya sekarang bisa aja saya bikin di mall gitu. Saya nge-branding aja, kalau di pasar itu murah. Orang udah mikirnya Ya iya kan, saya bilang tadi cerita. Yang di sana itu, ya ini kan Instagramable. Yang di sana itu udah legend, udah biarin aja. Orang asing Pak, ini biarin aja. Jadi udah terkesan ini kopi murah. Walaupun Itu murah, tapi branding. kualitasnya tetap Iya, bagus. jangan murahan. Iya. Nggak mungkin kalau saya jual kopi nggak berkualitas, terus orang luar negeri bolak-balik beli di sini, impossible. Bapak makan bakso sekali beli nggak enak, beli lagi kan? Nggak mungkin repeat kan? Berarti ke orang setiap saat repeat terus bawa teman-teman di sini happy, berarti kopi saya enak dong. Itu aja tolak ukurnya kan, nggak usah ribet-ribet gitu. Nah ini Bapak ke depan keinginan yang belum tercapai dari bisnis kopi ini, apa yang Bapak kira-kira, waduh saya tuh kepengin ke depan kepengin mewujudkan inilah buat kopi atau dunia kopi sendiri. Saya sebenarnya sih cita-citanya anak muda ya. Anak muda ini saya kan bina anak muda lah gitu. Mereka punya keahlian di barista contohnya. Tapi ketika suruh manggung, suruh bikin public speaking, storytelling itu sulit sekali. Ya kepingin anak-anak muda kita tuh belajar kopi,
ya kan, belajar speaking, storytelling. Jadi saya bisa cerita tentang kopi, loh ini loh kopi Indonesia. Oh ini loh kopi daerah ini, dia bisa cerita. Coffee shop ini apa bedanya? Karena dia tadi, walaupun mungkin sama-sama ngambil dari sini, tapi racikannya itu ada ceritanya lagi. Iya, karena kan saya kepingin di negara-negara maju, dia nggak punya apa-apa. Karena kalau SDM-nya dia maju, negara itu maju. Ya itu yang belum tercapai sampai sekarang itu, anak-anak muda ini SDM kita perbaiki gitu. Bersama-sama, biar Indonesia ini jadi maju. 2045, Indonesia masih tercapai. Itu harusnya, ya kita pelaku usaha, pemerintah, mas-mas ini semua mendukung gitu. Yuk, bergerak di bidangnya masing-masing gitu. Kalau di dunia kopi ini udah saya lakukan. Roster profesional, punya sertifikasi. Ada barista profesional, ngajar lagi di sini semuanya trainer. Jadi orang yang direkrut dengan dunia kopi semuanya bikin trainer gitu. Jadi trainer nggak ada yang susah, muridnya di mana-mana gitu. Ada Kang Aceng, Bang J, ada Bang Aim, ada Bang Woto, Mas Dedi. Mereka jadi orang sukses gitu. Itu yang kita rekrut gitu di sini. Lah kalau orang bisa bikin dunia kopi di tempat lain kan amazing gitu kan. Ya itu cita-cita saya. Bapak melihat opportunity untuk berkembang lebih besar lagi di industri kopi Indonesia ini masih luas nggak, Pak? Masih luas banget. Makanya kan kita harus saling koneksi. Jadi hulu sampai hilir itu kita harus saling sambung menyambung gitu. Karena kalau nggak, kadang kan orang daerah kalau yang belum tahu market kopi di luar, dia kan punya kopi nggak merasa punya kopi kan, nggak punya berharga gitu kan. Itu ya tugas kita semua sebenarnya untuk memberikan informasi sampai ke bawah. Oh kopi ini bagus, kopi ini berkualitas gitu kan. Lambat laun, jadi semua orang menghargai kopi kan. Jadi orang-orang daerah itu yang tadinya kopi dibuang-buang, nggak dirawat, lambat laun kan dirawat. Cuman kan yang tahu untuk akses ke kota ini kan nggak semua ada. Ya itu tugas kita semua. Makanya kalau saya di petani-petani itu ada kelompok petani ini gitu. Kalau di Jawa Barat tuh dia ada teteh gitu. Jadi satu kabupaten dia semua yang pegang. Kemarin dapat hadiah dari pemerintah 600 juta buat bikin mesin kopi, penjemuran itu. Karena terima kasih pemerintah. Di masa pandemi masih produktif gitu kan. Di Aceh itu kita pegang Bang Toa gitu. Jadi kita harus punya orang-orang yang mengedukasi mereka bahwa kopi ini loh berharga. Kopi lo ada harganya, kopi lo bisa kaya gitu. Nah itulah nanti bisa kelangsungan hidup petani sama kopi Indonesia. Kalau dari awal Pak Suradi dari toko legend itu di situ satu, sampai sekarang nih 2025, artinya kan Pak Suradi itu sudah melihat ada berbagai upaya pemerintah barusan dibicarakan. Ada nggak yang selain yang tadi pas pandemi, ada nggak di awal-awal 2010 dilihat juga ada upaya pemerintah sehingga kenaikan harga dan kenaikan minat untuk kopi lokal itu meningkat? Kalau harga kopi itu kalau saya melihatnya kan itu udah jadi pasar dunia ya. Jadi nggak bisa dibendung lagi. Setahu saya itu orang googling kopi harga seluruh dia keluar. Jadi market kopi udah internasional. Jadi nggak bisa dikendalikan siapapun juga. Tapi waktu awal dunia kopi ada kan harga lokal masih lebih murah daripada harga ekspor. Sekarang kan harga lokal udah lebih tinggi daripada harga. Karena penyerapan dalam negerinya sekarang lebih banyak. Iya. Lebih secara organik. Iya, kalau dulu dibalik penyerapan dalam negerinya rendah, penyerapan luar negeri, karena luar negeri ngopi nggak punya pohon kan. Lah kalau kita ada pohon nggak ngopi, dibalik. Nah sekarang harus dibalik. Ya kita yang punya pohon, kita yang menikmati gitu. Artinya itu terjadi secara organik, bukan intervensi dari pemerintah. Enggak. Kalau pemerintah intervensi yang pandemi ya? Enggak, fasilitas lah. Itu banyak pupuk disubsidi waktu itu. Saya waktu ada acara itu, pupuk itu disubsidi pemerintah untuk kopi. Dari dulu? Iya, jalan-jalan itu di atas naik motor itu dibangun oleh pemerintah. Pemerintah sangat aware sama kopi gitu. Kalau enggak ya nggak bisa juga lah. Kita ini kan harus membangun bersama kan. Tanpa dukungan pemerintah ya kita nggak bisa apa-apa lah gitu. Jalannya bagaimana kan begitu. Saya nambah pertanyaan dari Mas Yoris tadi ya. Ketika Bapak awal tahun 2001 menjual 3 toples saja, kemudian berlahan berkembang gitu. Ada support dari pihak lain nggak Pak? Dan support apa yang Bapak terima sehingga ini bisa kemudian berkembang?
Kalau untuk marketing sebenarnya sih, kalau untuk marketing sebenarnya itu dari pemerintah ada, ya kan, dari pelanggan-pelanggan ada gitu kan. Ini ya, mouth to mouth gitu Pak ya? Iya, saya Pak Tony nih bawa kopi nih, bawa kemana Amerika, loh kopi Indonesia ya kan. Dibawa lagi nih ke Jepang, loh ini kopi belum pelanggan-pelanggan yang lain. Itu kan orang pemerintah sebenarnya. Tidak secara langsung, nggak pakai kontrak tanda tangan, udah promosikan kopi Indonesia. Itu namanya marketing langit ya, tapi banyak pejabatnya seperti itu. Marketing langit Pak? Iya, marketing langit. Saya ada duta besar dari sini tuh pakai kaos doang, saya nggak tahu kalau duta besar. Ya saya kan nggak bisa bahasa Inggris kan, karena ada Habib Umar kan saya bilang owner gitu. Dia bilang saya duta besar mana gitu kan, ngobrol kayak mau dikawal kan, kepingin ke pasar gitu kan, kepingin lihat Indonesia gitu. Dia bilang kenapa Pak Suradi nggak mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Lah, you datang ke Indonesia itu, you belajar bahasa saya, semua hati bilang, padahal saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kita nggak boleh direndahkan begitu. Artinya kita juga harus pasang dada gitu. Nggak boleh kita merasa rendah diri, nggak boleh. Itulah Pak Tony ngajarin kita. Kita banyak orang hebat, punya ilmu, kadang-kadang kita nggak percaya diri itu. Nah ini Bapak beberapa kali nyebut Pak Tony. Ini Pak Tony siapa nih Pak? Ini dijelasin dulu nih Pak, biar clear dulu nih. Pak Tony siapa nih Pak? Suami Ibu Sri Mulyani, beliau itu kan memang bergerak di UKM, di Astra. Oh. Nah itulah ngelihat Santa dulu belum seperti ini kan. Pak Suradi bisa nggak ini Santa ini disulap gitu pelan-pelan ya, dengan doa beliau ini alhamdulillah, makanya ada World Cup kayak gini kan, beliau yang kasih ide gitu. Oh, disupport ya Pak ya oleh disupport. Astra ya? Iya, bukan disupport Astra, bukan. Ide-idenya ya. Oh. Iya, kita memang independen kalau saya itu nggak mau dapat duit dari mana-mana. Gitu karena Padahal saya yang mau ngasih uang banyak. Iya, saya nggak mau terima. Saya mau berdiri kaki saya sendiri gitu. Orang yang suka minta-minta biasanya nggak susah sukses. Tapi orang yang ngasih biasanya tambah sukses gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yoris. Ini apa yang kita bisa pelajari dari Pak Suradi ini? Banyak banget sebenarnya. Tapi seperti biasa saya cuma ngambil 3 untuk pemirsa kita yang dari berbagai lapisan. Kalau buat saya masalah itu pasti ada aja gitu kan. Tapi kelihatan tadi dari masalah demi masalah dihadapi Pak Suradi dunia kopi itu selalu ada solusi yang kreatif gitu kan. Ya, yang kedua nih yang saya paling suka, start small, stay small. Saya belum pernah, kalau di luar negeri banyak, tapi di Indonesia belum pernah ngelihat ada orang yang start kecil dan dia tetap istilahnya tadi berpikiran ya udah sini aja, nanti orang-orang teman-teman semua komunitas yang membuka dunia kopi tempat lain, Pak Suradi tetap di sini. Itu di luar negeri banyak, Mas Ade. Tapi di saya malah baru tahu saya. Iya, malah baru tahu saya. Jadi di luar negeri Pak ya, ada misalnya toko vinil gitu ya, terkenal, anak-anaknya sekolah di Amerika. Ya bapaknya ya tetap aja di toko vinil itu aja satu. Walaupun ada misalnya satu lagi tuh karena dibukain sama Berarti pemerintah. hidupnya konsisten. Iya ya, pemikirannya mirip kayak tadi bahwa ya kita kan cuma perlu makan sehari 3 kali. Kenapa kita harus Nggak bisa menikmati hidup nanti. Dan dia benar-benar menyapa semua tamu yang datang. Iya, betul. Si ini sambil kita interview gitu ya. Masya Allah. Nah, ini tanpa ngobrol aja. Di Indonesia rata-rata dia start small karena saya susah. Begitu saya punya kesempatan, saya menjadi besar sekali. Subhanallah. Bahkan tadi bukan hanya start small, tadi start minus kan. Nah, yang terakhir sebenarnya Pak Suradi tadi dari berbagai jawabannya itu memberikan inspirasi buat kita semua untuk long life learner, selalu belajar. Karena tadi kan kalau ditanya, kok tahu ya? Lama-lama tadinya nggak tahu, lama-lama tahu, lama-lama sekali pegang aja udah tahu nih. Ini kopinya seperti apa. Jadi sebenarnya mau bisnis apapun menurut saya bukan hanya kopi. Kalau emang mau belajar, fokus terus di situ. Dan prinsipnya tadi ya mau berbagi, tidak mau untung sendiri aja, harusnya sih ada jalan. Intinya berkolaborasi. Betul. Saling sinergi satu sama lain. Iya, baik. Dengan penutup dari yang disampaikan Mas Yoris tadi, sekaligus ini jadi akhir dari perbincangan kita dengan Pak Suradi di Gen S, podcast Generasi Solusi. Dan ya mudah-mudahan Anda semua yang menyaksikan acara ini terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Suradi tadi mengenai membangun bisnis kopi, dan tadi Pak Suradi mengatakan bisa kaya loh dari bisnis kopi. Jangan-jangan juga belum banyak orang tahu ya Pak ya, bahwa ini bisa kaya dari sini.
Nah, baik, terima kasih. Sampaikan semuanya ke sanak saudara, sebarkan video ini. Mudah-mudahan banyak juga yang meniru langkah Pak Suradi berbisnis kopi dan menjadi makmur dari bisnis ini. Seperti biasa, saya akan menyampaikan dan Pak Suris menyampaikan setiap ada masalah, ada solusinya.